Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season 8-nya juga ya. Udah buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian cek playlistnya. Di sana ada session-session yang sebelumnya pernah gue upload dan episode sebelumnya yang pernah gue upload. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xian yang merasa kelelahan karena pertarungan sebelumnya dengan Peng Qing'an. Saat ini Xiaoyan lalu mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menelankannya kepada Xian. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, "Karena kita sudah mendapatkan Soul Baby Fruit-nya, mari kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita akan menemukan teknik Dao kelas Tian di sini atau tidak," ucap dari Xiaoyan. Lalu semua orang mengangguk setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Mereka pun segera keluar dari penghalang dan kembali ke hutan. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega setelah tidak merasakan keberadaan kelompok Feng Qing'er lagi di sekitarnya. Xiaoyan lalu berkata, "Orang-orang seperti itu seharusnya sudah pergi. Orang tua itu pasti terluka sangat parah kali ini," ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil mendengar itu, dia lalu mengangguk. Tatapan mereka menyapu ke sekeliling tempat itu. Mereka samar-samar bisa mendengarkan suara beberapa pertempuran sengit dan auman binatang buas yang ditransmisikan dari dalam hutan. Kemungkinan disebabkan oleh para pencari harta karun lainnya. Xiaoyan lalu berkata kembali, "Ayo tinggalkan tempat ini dulu, keributan akan semakin menjadi-jadi," ucap dari Xiaoyan. Mereka pun segera bergerak menuju ke dalam hutan yang jauh. Setelah beberapa menit perjalanan, kelompok Xiaoyan sampai di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Kelompok Xiaoyan segera memasuki pintu batu itu. Dokter peri kecil lalu bertanya, "Kemana kita harus pergi sekarang?" tanya dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menjawab, "Mari kita berjalan ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya ada di tengah aula besar ini," ucap dari Xiaoyan. Mereka pun berjalan menuju koridor lain. Xiaoyan tiba-tiba mencium aroma yang familiar. Xiaoyan lalu berkata, "Ada aroma pil obat yang sangat kaya di sini. Jika tebakanku benar, pasti ada ruangan yang menyimpan pil obat itu. Ayo kita pergi. Aku cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihatnya," ucap dari Xiaoyan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka pun berhenti. Ada sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka saat ini. Ada dua kata besar di atas gedung itu. Di sana tertulis Aula Pil. Ada cukup banyak sosok manusia juga di sana. Kelompok Xiaoyan bergegas ke bagian dalam Aula Pil ini. Mereka segera menuju ke lantai 2. Saat memasuki lantai kedua, dokter peri kecil lalu berkata, "Xiaoyan, beri semua orang penawar racun. Udara di sini mengandung racun," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak heran di lantai ini orang-orangnya sedikit," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan beberapa pil obat penawar dari cincin penyimpanannya. Dia segera memberikan obat itu ke kelompoknya. Setelah itu Xiaoyan lalu kembali berkata, "Aula pil ini memiliki 3 lantai. Kemungkinan harta karun yang sebenarnya ada di lantai 3. Untuk itu kita harus berhati-hati," ucap dari Xiaoyan. Semua orang lalu mengangguk. Kelompok Xiaoyan pun melakukan pencarian yang singkat di lantai kedua. Mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang bukan tingkat tinggi. Mereka pun bergegas ke lantai 3. Lantai 3 di aula pil ini sangatlah luas. Dokter peri kecil melihat ini, dia lalu berkata, "Udara di sini sangat beracun. Selain itu, racun ini mengkikis doki di dalam tubuh seseorang. Jadi berhati-hatilah," ucap dari dokter peri kecil. Semua orang lalu mengangguk. Tatapan mereka menyapu ke sekelilingnya. Ada beberapa sosok manusia di lantai ketiga ini. Aura orang-orang ini cukup kuat. Yang terlemah di antara mereka adalah kelas Dozong. Tian Honzunze lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah lantai ketiga ini memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris itu atau tidak. Jika iya, itu benar-benar sangat gila," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu berkata, "Sepertinya tidak mungkin ada pil obat tingkat 9 di sini.
Pil obat tingkat itu kemungkinan cukup langka bagi seseorang elit doseng, ucap dari Xiaoyan. Mereka perlahan memasuki ruangan pil. Xiaoyan menelusuri sebentar. Dia menemukan formula obat kuno. Dia pun segera menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Selain itu, formula obat juga ada sebotol pil obat tingkat 7. Setelah menelusuri ruangan pil ini, kelompok Xiaoyan memasuki 8 ruangan pil satu demi satu. Kelompok Xiaoyan kembali memasuki salah satu ruangan pil. Mata mereka menyapu dibandingkan dengan ruangan pil lainnya. Tempat ini jauh lebih sempit. Melihat ruangan yang sempit ini, Xiaoyan lalu kembali berkata, "Ayo sebaiknya kita kembali. Tidak ada apa-apa di sini," ucap dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan berbalik dan pergi, sosok putih tiba-tiba bergegas melewati ruangan pil itu. Kemunculan sosok putih itu membuat kelompok Xiaoyan terkejut. Tatapan mereka segera mengikuti sosok putih itu. Tetapi ternyata sosok itu hanyalah binatang kecil berbulu putih. Xiaoyan lalu menatap tajam sosok putih seperti kucing itu. Xiaoyan terkejut dan berkata, "Sialan, sebenarnya binatang itu adalah pil obat," ucap dari Xiaoyan. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan dan berkata, "Apa? Pil obat?" Dokter peri kecil lalu berkata, "Bagaimana mungkin ada pil obat sebesar itu?" ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak akan salah mengenali aroma pil. Sebelumnya aku berpikir aroma itu dipancarkan dari beberapa pil obat. Tetapi setelah penelusuranku, aku menemukan bahwa aroma pil yang dipancarkan itu ternyata dari tubuh binatang kecil ini," ucap dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu berkata, "Memang ada beberapa pil obat di tingkat tinggi yang mampu berubah bentuk dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno seseorang elit doseng. Tidaklah aneh jika ada sesuatu seperti itu di sini," ucap dari Tian Honzunze. Zian lalu berkata, "Mungkinkah binatang kecil ini adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris?" tanya dari Zian. Xiaoyan lalu berkata, "Bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, tetapi itu tetaplah luar biasa. Selama pil obat yang telah mengalami 7 atau lebih pil petir warna akan mampu berubah menjadi bentuk binatang. Jika tebakanku benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya adalah pil obat yang telah mengalami 8 atau bahkan 9 pil petir berwarna. Hampir mendekati pil obat tingkat 9, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, "Jika berita ini benar dan menyebar, kemungkinan para ahli di sini akan menggila," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu memberi isyarat kepada Xiongjan. Xiongjan segera mengerti. Dia perlahan berjalan dan berdiri di pintu keluar untuk berjaga-jaga. Zian lalu berkata, "Seharusnya kita menangkap makhluk kecil ini dulu," tanya dari Zian. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan gegabah. Makhluk kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi apapun. Tetapi kita tidak boleh menyinggungnya. Jika kita menakutinya, kita akan kesulitan menemukannya lagi. Selain itu, kita tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menangkap makhluk kecil ini," ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu bertanya, "Apakah kamu punya ide sekarang?" tanya dari dokter peri kecil kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengambil botol giok dari cincin penyimpanannya. Botol giok itu berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Xiaoyan melemparkan salah satu pil obat itu ke arah makhluk putih itu. Makhluk itu segera melangkah maju untuk mengendusnya, tetapi tidak menelannya. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya dia menginginkan pil obat tingkat tinggi," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Pil obat tingkat 6 pun muncul dan mendarat di samping binatang kecil itu. Makhluk itu mengendusnya lagi dan segera menelannya. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6 dan melemparkannya kembali ke binatang kecil itu. Binatang itu pun segera menelan semua pil obat yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Tian Honzunze lalu berkata, "Bukankah itu terlalu banyak?" ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak ada pilihan lain. Dia hanya mau pil obat tingkat 6 ke atas," ucap dari Xiaoyan. Setelah 10 menit berlalu, Xiaoyan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Botol giok transparan muncul di dalamnya.
ada pil obat tingkat tinggi yang dimiliki oleh Xiaoyan, yaitu pil sekering darah penumbuh tulang. Melihat pil itu di tangan Xiaoyan, makhluk itu segera melompat meraih pil obat di tangan Xiaoyan. Sebelum makhluk itu sampai, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan menarik tubuhnya. Perubahan tak terduga itu membuat kelompok Xiaoyan terkejut. Tatapan mereka menyapu ke atas. Ada sosok bayangan yang melintas dan meraih binatang itu. Melihat sosok itu mengambil makhluk kecil itu, Xiaoyan segera berteriak. "Sepertinya kamu mencari mati," ucap dari Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan melesat ke depan sosok itu. Api ungu coklat lalu berkumpul di tangan Xiaoyan dan dihantamkan ke arah sosok itu. Hiya! Buar! Sosok itu pun segera mengepalkan tangannya. Tinju Doki segera bertabrakan dengan tangan Xiaoyan. Buar! Xiaoyan dan sosok itu mundur beberapa langkah. Sosok itu lalu berkata, "Aku telah mengejar binatang ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebutnya dariku?" ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu menatap topeng di wajah sosok itu. Dia segera berkata, "Kamu lagi," ucap dari Xiaoyan. Sosok itu adalah orang yang misterius yang menyerang Xian saat itu. Xian lalu berkata, "Kamu yang menyerangku saat itu. Apakah kamu sudah bosan hidup ya?" ucap dari Xian. Xiaoyan lalu berkata, "Serahkan binatang pil itu dan kami akan melupakan masalah sebelumnya," ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, sosok itu lalu berkata, "Aku sudah lama mengejar binatang ini. Bagaimana mungkin aku akan menyerahkannya kepada kalian?" ucap dari sosok itu. Xian mendengar itu dia lalu berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu malu ya. Hal-hal yang ada di sini bukan milik siapapun. Jika kamu berani melepaskan binatang itu dan mari kita lihat dia akan memilih siapa," ucap dari Xian. Sosok itu lalu berkata, "Aku tidak akan menyerahkan binatang ini. Jika kalian ingin bertarung, mari kita bertarung," ucap dari sosok itu. Xiaoyan melangkah maju dan api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan lalu berkata, "Kalau begitu jangan kau menyesali perkataanmu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera melesat dan muncul di depan sosok itu. Tinju Doki segera dihantamkan ke arah sosok itu. Buar! Sosok itu dengan cepat menghindari serangan-serangan dari Xiaoyan. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari bawah topengnya. Ruangan di depannya lalu terdistorsi. Segera lebih dari selusin sosok muncul di sana. Selusin sosok itu segera menembakkan angin menghantam Xiaoyan. Xiaoyan dengan mudah menghindari serangan-serangan itu dan segera menstabilkan tubuhnya. Tatapan kelompok Xiaoyan lalu menyapu selusin sosok yang berpakaian hitam yang berdiri di udara. Aura orang-orang ini sangatlah kuat. Kedua tetua berjubah hitam di depan telah mencapai kelas Dozon dan yang di belakang adalah ahli dari puncak kelas Dozong. Melihat sosok-sosok yang muncul, Xian lalu berkata, "Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Piton 9 Tanah," ucap dari Xian. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan lalu bergumam, "Wanita ini mengendalikan tubuh mereka, tetapi mereka masih memiliki kesadaran. Sungguh teknik yang aneh," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata kepada kelompoknya, "Jaga lingkungan di sekitar kalian. Jangan biarkan siapapun untuk masuk," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Boneka setan langit dan 10 boneka setan bumi lalu muncul. 11 boneka itu segera melesat dan menyerang selusin sosok itu. Xiaoyan segera melesat dan muncul di depan sosok hitam itu. Gelombang angin segera ditembakkan ke arahnya. Buar! Semua serangan mengarah kepadanya. Sosok itu segera membentuk segel tangan. Sosok itu lalu berteriak, "Merebut jiwa!" Cahaya hijau segera melesat keluar menyinari tubuh Xiaoyan. Api ungu coklat dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiaoyan saat ini. Xiaoyan lalu tiba-tiba merasakan bahwa jiwanya ditarik keluar. Xiaoyan segera menarik jiwanya kembali. Tinjunya lalu dihantamkan ke ruangan yang kosong. Buar! Angin menembus ruangan dan menghantam sosok bayangan itu. Sosok itu kemudian mundur beberapa langkah setelah menerima serangan dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berteriak, "Serahkan binatang pil itu," ucap dari Xiaoyan. Sosok itu lalu berkata, "Bermimpilah," ucap dari sosok itu. Binatang di tangannya tiba-tiba menghilang. Dia segera membentuk segel tangan yang rumit. Gelombang demi gelombang cahaya hijau keluar dari topengnya ke segala arah.
Sosok itu segera berteriak, "Kontrol tubuh mata iblis!" Topeng sosok itu tiba-tiba menjadi terdistorsi dan membentuk mata hijau seukuran wajah. 3 ular kecil hijau berkeleok-keleok di dalamnya. Gelombang demi gelombang energi misterius menyebar darinya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang, seolah-olah dia telah dikendalikan. Merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan, kekuatan spiritualnya lalu menyebar dan didialogasikan menjadi sosok manusia. Tinju sosok manusia itu segera menghantam sosok manusia hitam itu. Ya, buar! Sosok manusia hitam itu terpental jauh ke belakang menghantam dinding. Topengnya segera pecah. Xiaoyan segera muncul di depan sosok hitam itu. Dia lalu mengepalkan tangannya dan berkata, "Apakah kamu akan menyerahkan binatang itu sekarang?" Tanya dari Xiaoyan. Sosok itu lalu menghapus jejak darah di mulutnya dan berkata, "Tidak." Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan lalu menatap balik dengan tajam sepasang mata indah berwarna hijau dari sosok itu. Ada 3 bintik kecil berwarna hijau di matanya. Xiaoyan lalu berkata, "Pupil Triple Jade Grand Snake Flower. Kamu King Lin?" Tanya dari Xiaoyan. Pupil Triple Jade Grand Snake Flower adalah sepasang mata yang sangat misterius. Dalam hal kelangkaan, mata itu mungkin lebih langka daripada tubuh racun yang menjadikan dokter peri kecil. Xiaoyan hanya pernah melihatnya 1 kali. Pupil Triple Jade Grand Snake Flower selama bertahun-tahun. Saat itu dia melihatnya saat berada di dalam perusahaan tentara bayaran yang didirikan oleh kakak laki-laki di dalam kekaisaran Jiangma waktu itu. Pemilik pupil Jade Green Snake Flower itu adalah gadis kecil pada waktu itu. Dia sangat pemalu. Dia adalah pelayan wanita yang selalu direndahkan dan dikucilkan karena garis keturunannya. Nama gadis itu adalah King Lin. King Lin segera bertanya, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Ucap dari King Lin. Xiaoyan tertawa dan berkata, "Hahaha, gadis kecil, apakah kamu tidak mengenaliku? Apakah kamu ingat di kekaisaran Jiangma, gurun tiger yang luas, perusahaan tentara bayaran logam gurun?" Ucap dari Xiaoyan yang mengingatkan. Tubuh King Lin tiba-tiba bergetar saat mendengar kata-kata Xiaoyan itu. Dia segera berkata, "Xiaoyan, Tuan muda Xiaoyan?" Tanya dari King Lin. Xiaoyan lalu mengusap kepala King Lin dan berkata, "Akhirnya kamu ingat juga. Sudah lama kita tidak bertemu. Kamu benar-benar sudah dewasa kali ini." Ucap dari Xiaoyan. Wajah King Lin langsung memerah saat kepalanya diusap oleh Xiaoyan. Xiaoyan lalu bertanya, "Kamu tidak terluka bukan?" Tanya dari Xiaoyan. King Lin lalu berkata, "Aku baik-baik saja, Tuan muda Xiaoyan." Ucap dari King Lin. "Panggil saja aku kakak Xiaoyan." Ucap dari Xiaoyan. Tidak. Aku tetap akan memanggilmu Tuan muda Xiaoyan. Aku suka memanggilmu begitu." Ucap dari King Lin. Xiaoyan hanya tersenyum. Lalu dia berkata, "Saat itu kamu dibawa pergi oleh orang-orang Sky Span Mansion. Bagaimana mereka memperlakukanmu pada saat itu?" Tanya dari Xiaoyan. "Mereka memperlakukanku dengan sangat baik. Bahkan mereka ingin aku memimpin Sky Mansion. Tetapi tetua di sana menjodohkanku dengan putranya. Tentu saja aku tidak mau. Jadi aku diam-diam lari dari sana." Tuan muda Xiaoyan, ucap dari King Lin. King Lin lalu mengulurkan tangannya. Cahaya hijau melintas dan seekor binatang kecil seputih salju muncul di tangannya. Binatang itu segera melompat ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah kamu membutuhkan binatang ini?" Tanya dari Xiaoyan. King Lin lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku ingin menggunakan darah binatang pil ini untuk mengalahkan racun di dalam tubuhku." Ucap dari King Lin. "Mengalahkan racun? Mana? Coba aku lihat tanganmu biar aku melihatnya dan memeriksanya." Ucap dari Xiaoyan. King Lin lalu segera mengulurkan tangannya. Setelah itu kekuatan spiritual lalu memasuki tubuh King Lin lewat tangannya. Setelah penelusuran beberapa saat, Xiaoyan menemukan bahwa tubuh dan darah King Lin telah bercampur dengan doki beracun. Xiaoyan terkejut dan bertanya, "Racun apa ini?" Tanya dari Xiaoyan. King Lin mendengar itu dia lalu berkata, "Ini adalah racun pengkikis hati Kaisar Piton 9 Tanah. Ini adalah salah satu racun teratas yang dikabarkan tidak ada penawarnya." Ucap dari King Lin. "Itu tidak mungkin.
Semua penyakit pasti ada obatnya. Jika ada racun pasti ada penawarnya. Ini adalah aturan alam, ucap dari Xiaoyan. King Lin lalu berkata, untuk itulah ada desas-desus bahwa darah binatang pil ini bisa menyembuhkan sebagian besar racunnya. Oleh karena itu aku datang ke sini, ucap dari King Lin. Dokter peri kecil lalu mendekat dan berkata, pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun, tetapi tidak akan sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuhmu, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu bertanya, oh iya, kenapa kamu menyinggung suku Piton 9 Tanah? Tanya dari Xiaoyan. King Lin lalu menjawab, aku tidak menyinggung mereka, tetapi merekalah yang menyinggungku. Saat aku datang ke wilayah binatang, aku hanya berniat untuk mencari beberapa binatang ajaib berbentuk ular. Tetapi akhirnya aku bertemu dengan penetua dari suku Piton 9 Tanah. Dia mengenali mataku dan berniat untuk menangkapku, ucap dari King Lin. Xian lalu berkata, Triple Jet Green Snake Flower adalah musuh bebuyutan dari semua binatang ajaib berbentuk ular. Terkecuali beberapa binatang ajaib berbentuk ular yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti kakak Cailin. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, ucap dari Xian. Xiaoyan lalu menepuk bahu King Lin dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Meskipun racun ini merepotkanmu, bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Setelah meninggalkan tempat ini, aku akan membantumu untuk mengeluarkan racunnya. Sekarang, mari ikutlah bersama kami dulu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, King Lin lalu mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, ucap dari King Lin. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Xiaoyan akhirnya bertemu dengan King Lin lagi. King Lin. Oh iya, di depan nanti ada begini-begini. Oh begitulah pokoknya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan bisa menyembuhkan racun di tubuh King Lin atau tidak? Ya, nantikan konten gue berikutnya. Gue tidak lupa selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita BTTH yang gue bawain, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian atau menjadi referensi untuk mereka. Itu udah cukup membantu, dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian dan segala kesulitan dimudahkan ya. Segalanya lah diperlancar semuanya ya di masa-masa pandemi kayak gini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan dadah.